Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah online kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama membukanya di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan indah ini. Kami ada sebagaimana kami ada bukan oleh kuat gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu. Berkati dan pimpinlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Kami rindu menikmati berkat-berkat rohani, menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita ilahi. Melalui ibadah ini kami boleh dipenuhi dengan kemenangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menyanyikan satu lagu, Jalan Hidup Orang Benar, diterangi oleh terang iman. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi petunjuk. Kita menemukan terang itu. Firman telah menjadi manusia, diam di antara kita. Hidup adalah pilihan. Apakah kita mau dituntun oleh terang itu atau tidak? Itu adalah pilihan. Oleh sebab itu, teruslah memilih yang baik, yang benar, yang bijak, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Menjadi manusia yang
terang dalam hidup kami ini. Engkau pintu bagi setiap jalan-jalan kami. Engkau menerangi setiap langkah-langkah kami. Bawa kami untuk tinggal di dalam terang itu. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, kembali kami diingatkan, kembali kami mengerti dan terus menyadari bahwa kebenaran itulah yang menerangi setiap langkah-langkah kami. Di masa-masa ini, di tahun 2021, agar terang mula yang menguasai seluruh kehidupan kami, dan kami melihat terang itu bercahaya. Terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, sama-sama boleh kita lagi menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online di pagi hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang kuat di dalam Tuhan, dan semua dalam keadaan tetap mengalami akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan dengan tema, karena bulan ini kita akan berbicara tentang tema berjalan dalam terang Yesus atau berjalan dalam terang Kristus. Nah, saudara, saya akan sampaikan tema, tidak lari dari konteks daripada tema per bulan, bahwa di dalam terang ada perubahan. Sekali lagi, di dalam terang ada perubahan. Saya akan ambil di dalam satu perikop kisah tentang satu tokoh. Mungkin saudara-saudara tahu ya, dari sekolah minggu juga kita diajarkan tentang satu tokoh ini ya, yang bernama Sakius. Nah, kita akan sama-sama baca di dalam Lukas pasal yang ke-19, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca buat saudara ya. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara bisa simak di rumah, ya, yang tidak beribadah nanti sore, saudara simak hari ini untuk sama-sama kita boleh menikmati berkat Tuhan. Tetap fokus, tetap sungguh-sungguh menikmati akan firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang-orang. Sekali lagi saya baca, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan bersukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini ya, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari yang menyelamatkan yang terhilang. Sekali lagi, sebab anak manusia datang
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, satu kisah yang sangat menarik di sini, di mana satu tokoh namanya Sakius. Kita sudah baca bersama-sama bahwa Sakius, kita melihat dia mempunyai suatu jabatan. Dia seorang kepala pemungut cukai. Berarti kalau berbicara kepala, berarti dia punya anak buah, dia punya pegawai, dia punya pesuruh, bahkan pun dia punya pengawal ataupun dia punya bodyguard. Ya, karena berbicara uang itu sangat rentan, ya. Jadi dia harus dikawal, sekalipun Alkitab berkata dia pendek. Jadi meskipun dia pendek, tetapi dia punya power, punya kuasa yang diberikan oleh atasan atau pemerintahan. Kemudian orang tidak bisa berani mengusik dia, sekalipun orang Yahudi sangat membenci seorang pemungut cukai, sekalipun orang Yahudi sangat risih, tetapi karena dia punya kuasa, jadi tidak ada orang pun yang bisa menjamah dia, tidak satu orang pun yang menyentuh dia. Dengan apa? Karena dia mempunyai kuasa. Dia dilindungi oleh hukum. Ya, dia dilindungi. Dia punya anak buah, dia punya bodyguard pasti itu, ya, karena uang. Dia pemungut cukai. Ya, Alkitab berkata di sini dia kepala pemungut cukai. Ya, dikatakan di sini, di situ bernama, ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, saudara, pemungut cukai, dan dia seorang yang sangat kaya. Nah, karena dia kaya, dia pasti orang terpandang, ya, juga terpandang dan juga pasti ya dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tadi saya katakan, meskipun dia pemungut cukai, dia kaya, ya, tetapi dia punya power, dia punya kuasa. Tidak ada satupun yang coba untuk mengusiknya. Nah, saudara-saudara, inilah pekerjaan dia setiap hari. Dia memungut cukai, memungut pajak kepada setiap orang. Dan kita tahu bersama, dia memungut cukai semaunya. Terserah dia. Dia mau ambil berapa persen dari pendapatannya. Ya. Karena di Alkitab di sini, dia seorang, meskipun dia seorang pemungut cukai, tetapi dikatakan di sini, seorang pemeras juga. Ya, pemeras. Jadi, kalau berbicara pemeras, dia berarti dia seorang yang jauh dari Tuhan, seorang yang digelapkan oleh uang. Ya. Dia hidup dalam kegelapan. Dia sedang hidup di dalam suatu kalau tidak bertemu dengan Yesus, seandainya dia tidak bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi dengan kehidupannya? Dia pasti binasa, saudaraku. Tetapi kita melihat ada rencana Tuhan buat Sakius. Ya. Sekeras-keras apapun, ya, dosa apapun yang dialami oleh setiap manusia, tapi kalau dia meresponi akan Tuhan Yesus, kalau dia diterangi oleh Yesus dan dia mengikuti terang itu, maka di situ dia akan diubahkan. Dia akan mengalami suatu pemulihan. Dia akan berbalik arah. Ya. Dia akan berbalik arah. Kita melihat di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, tetapi kita melihat di sini rupanya di situ ketika di daerah itu tempat tinggal daripada Sakius, datanglah Yesus. Datanglah Yesus. Nah, ketika dia mendengar itu tentang Yesus, dia rindu berjumpa dengan Kristus. Siapakah Tuhan itu? Siapakah sosok daripada apa yang dia dengar? Siapakah sosok Yesus yang sanggup mengadakan segala perkara? Dia rindu melihat ada apa dengan Yesus. Ada apa dengan pribadi Yesus? Dia penasaran, saudaraku. Dia penasaran. Di dalam ayat yang 3, ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi sayang, dia tidak bisa dapat melihat Yesus. Karena apa? Kerumunan orang banyak, ya, berkerumun yang luar biasa, ya. Sehingga apa? Sakius dia tidak bisa melihat, ya, dia tidak bisa melihat. Alkitab berkata ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu.
tetapi ia tidak dapat berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, inilah kekurangannya, saudaraku. Ya, semua orang pasti punya kekurangan. Ya, sekaya-kayanya dia, ya, sehebat-hebatnya dia pasti ada kekurangan, yaitu pendek, saudaraku. Tapi meski dia pendek, dia dihormati karena dia punya uang. Ya, tetapi kita melihat kekayaannya oleh karena dia memeras orang. Kekayaannya membuat orang menderita. Udah pasti. Dia mengambil, memungut cukai itu berapa persen? Ya. Kalau misalnya jumlahnya 100, mungkin 400. Karena Alkitab berkata, jika ada yang kuperas, aku akan dikatakan di sini, aku akan mengembalikan. Dikatakan di sini, kuperas di dalam ayat yang ke-8, ya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti bisa 4 kali lipat dia memungut pajak kepada orang-orang, ya. Apalagi kepada orang-orang yang mungkin kaya, ya. Dia seorang koruptor. Dia seorang yang namanya KKN. Tetapi kita melihat di sini, perhatikan, dia penasaran siapakah sosok Yesus itu. Dia rindu berjumpa dengan Yesus, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa. Dia tidak berhasil karena begitu banyak orang yang berkumpul, ya, untuk apa? Untuk datang kepada Yesus. Tentunya kita tahu bersama-sama orang datang mencari Yesus, tentu mereka punya ada satu kebutuhan. Ya, dikatakan di sini, ya, perhatikan, ada begitu banyak orang berkumpul, berkerumun yang begitu banyak, berarti mereka rindu melihat akan sosok daripada Yesus itu. Siapakah dia? Ya. Saudara, kemudian perhatikan, dia tidak kurang akal, dia tidak habis akal. Perhatikan ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus akan lewat di situ. Jadi ketika dia tidak berhasil, dia berusaha berlari mendahului orang banyak, kemudian supaya dia bisa berhasil melihat Yesus, dia memanjat pohon ara. Waktu Yesus lewat, di dalam ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku, ketika Zakius dia memanjat pohon ara itu, ya, Yesus melihat Zakius, dia berkata, Zakius, turun, turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Tentunya ada satu maksud Yesus menumpang, ada satu fellowship, ada satu hubungan yang sangat erat, ada sesuatu hal yang Yesus sampaikan kepada Zakius. Ya. Ada satu persekutuan, hari ini aku akan menumpang. Nah, saya mau berkata, izinkan Yesus menumpang di rumah saudara. Izinkan Yesus hadir dalam hidup kita. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, maka ada sesuatu perubahan yang terjadi. Ketika firman itu kan Yesus. Firman telah menjadi manusia. Ketika firman Yesus ada dalam hidup saudara, mengizinkan Yesus ada dalam hidup saudara, maka saya percaya saudara ada perubahan, saudara diterangi oleh firman Tuhan. Dan kemarin minggu saya katakan bahwa kita ditelanjangi oleh firman Allah. Pikiran dan hati kita ditelanjangi. Hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak berkenan, firman Allah yang mengubah akan hidup seseorang. Dan ini ada satu maksud dikatakan di sini. Ya. Perhatikan, Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat di atas, Zakius, segera turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita melihat respon daripada Zakius. Tuhan berkata, turun kamu Zakius, hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Kemudian ada respon yang baik, ada respon yang
luar biasa. Ya. Dia menerima Yesus. Kata menerima di situ, dia percaya kepada Yesus. Ya. Dia percaya. Ya. Jadi bukan sekedar percaya, tetapi ada satu tindakan dia percaya. Bisa saja dia tolak. Ya. Oh jangan. Tetapi kita melihat di sini, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oh haleluya. Perhatikan baik-baik. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Ya, sukacita. Ada sesuatu meskipun dia belum sempat ya, atau belum mendengar pengajarannya, tetapi ada sosok satu suara yang lembut. Ada satu perkataan, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Numpang. Ya, artinya apa? Aku akan hadir di rumahmu. Ya, lebih jelas lagi, aku akan hadir di dalam hidupmu. Ya, untuk apa? Menerangi Zakius yang sudah hidup di dalam dosa. Yang sudah hidup di dalam kegelapan. Yang sudah hidup tidak ada arah hidup. Tidak ada tujuan lagi. Karena uang. Selalu uang. Setiap hari dia uang. Ya. Memuaskan hidupnya dengan uang. Berkali-kali saya katakan, apakah kita perlu uang? Betul, kita perlu uang. Ya, perlu uang. Di dunia ini kita perlu uang. Untuk apa? Untuk alat tukar menukar. Ya, kita membeli sesuatu. Perlu. Tetapi sekali saya tekankan, kalau kita tidak menjaga uang itu bisa akan menjerumuskan kita dengan hal-hal yang berdosa. Tidak banyak orang, ya, ada begitu banyak orang maksud saya yang jatuh oleh karena uang. Ya, sudah kaya masih juga melakukan hal-hal yang apa? Ya, sudah kaya, ya, tetapi masih juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, kita melihat sosok daripada Zakius ini sudah kaya, tetapi dia suka memeras orang. Ya. Nah, itulah kekurangannya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hidupnya. Sehingga apa? Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia melihat Yesus, Tuhan Yesus mengundang dia. Mengundang. Tuhan Yesus ingin rindu datang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk menumpang. Jadi kalau ada satu tumpangan, berarti ada satu fellowship, ada satu persekutuan yang indah, ada sesuatu hal yang Tuhan sampaikan kepada Petrus. Dan Alkitab dengan jelas berkata, dia menerima Yesus dengan sukacita. Di dalam Yesus ada sukacita. Ada amin saudaraku? Ya. Jangan sampai kita jadi, ya, hari-hari ini banyak orang yang stres. Ada begitu banyak orang yang mengalami tekanan hidup. Padahal dia adalah anak Tuhan. Di dalam Yesus ada sukacita. Sukacitalah. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu ketika Yesus datang. Ketika Yesus naik ke sorga. Ya, damai. Itu berbicara tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, luar biasa. Tapi kalau kita melihat di sini bahwa ada satu pencerahan, ada satu ada satu terang yang masuk di dalam hidupnya, membuat dia bersukacita. Haleluya. Jadi mari sama-sama di hari-hari ini, apalagi di tengah-tengah kondisi yang semakin hari semakin yang tidak menentu ini, tempatkan hidup saudara di dalam Yesus. Tempatkan Yesus yang paling utama untuk apa? Menerangi hidup kita. Tempatkan hidup kita untuk apa? Posisi Yesus hadir dalam hidup saudara lewat apa? Lewat firman, lewat apa? Lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Kita terus diterangi oleh firman Tuhan. Kita terus diubahkan. Dan di situ kita mengalami suatu sukacita. Sukacita yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena apa? Sumber sukacita hanya daripada Yesus sendiri. Amin saudaraku. Nah, kita melihat di sini apa dampak ketika Yesus hadir di rumah Zakius itu. Perhatikan ya, tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Di satu sisi, ternyata ada juga orang-orang banyak mengikuti Yesus dengan cara yang cara yang salah.
Mereka cuma melihat kesalahan orang lain. Mereka cuma melihat sisi yang negatif. Ketika Tuhan mengundang Tuhan mengundang Sakius, ternyata ada orang-orang yang mereka tidak senang. Mereka berkata, "Loh, dia kan orang berdosa. Dia kan pemungut cukai, dia tukang peras. Ya. Kok dia mau menumpang? Kok Yesus mau menumpang di rumah Sakius? Wah, ini tidak benar." Ya. Padahal Yesus datang bukan kepada orang benar, tetapi Yesus datang kepada orang yang sedang ada di dalam kegelapan. Yesus datang bukan orang yang sehat, tetapi Yesus datang kepada orang yang sakit. Dikatakan di sini, sebab Anak Manusia, ayat yang ke-10, datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Nah, Sakius ini sedang terhilang. Coba Yesus tidak ada dalam hidupnya, dia pasti terhilang. Dia akan binasa. Ya, dia cari Sakius supaya apa? Jiwanya tidak terhilang. Jangan sampai hidup kita terhilang. Bahaya. Bisa bayangkan, meskipun engkau punya segala-galanya, engkau punya ini segala-galanya, tapi kalau engkau jiwamu terhilang, saudara tidak memiliki keselamatan itu, saudara dan saya tidak memiliki Yesus itu sebagai sumber keselamatan, maka percuma. Makanya Alkitab berkata, apalah guna memiliki dunia ini, memiliki harta, tetapi jiwa kita binasa. Artinya apa? Apalah gunanya kita memiliki dunia ini kalau tanpa Yesus tidak ada artinya. Kita akan kehilangan akan keselamatan. Orang-orang banyak, wow, dia orang berdosa. Ya, dia orang berdosa. Mereka bersungut-sungut. Jadi rupanya, ya, ada orang yang ikut Yesus hanya untuk melihat kesalahan orang lain. Tidak. Jadi tidak semua orang ikut Yesus dengan benar. Tapi kerinduan saya kepada jemaat Emmanuel, mereka ikut Yesus dengan motivasi yang benar. Supaya apa? Terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita melihat dampak ketika dia diubahkan. Ya, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat. Perhatikan ayat yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, kita lihat luar biasa. Tadinya pelit. Ya, seorang yang seperti itu, orangnya pelit. Tetapi hebat ketika dia diterangi oleh Yesus lewat firman Tuhan yang mengubah hidupnya. Firman Tuhan mengubah hidupnya. Terang Tuhan mengubah hidupnya. Kita lihat ada satu perubahan. Yang pertama, dia menerima Yesus. Yang kedua, dia mengalami sukacita. Bukan saja sukacita. Sukacita itu dia kerjakan apa? Dia terus, Alkitab berkata, dia kembalikan itu apa yang dia peras, apa yang dia pungut, dia dikembalikan kepada orang miskin. Ya, setengah dari milikku. Bayangkan, setengah. Jadi masih ada sisa, ya saudaraku. Setengah dari kekayaanku. Jadi dia seorang yang luar biasa kayanya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, dia tidak hiraukan hartanya. Karena apa? Percuma kita simpan harta kalau kita tidak untuk menginvest untuk kerajaan Allah, itu sama saja. Tetapi kita melihat apa setengah dari kekayaan yang dia miliki, dia berikan kepada orang-orang miskin. Bahkan pun ada orang yang dia peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi saudara, kita melihat satu perubahan yang luar biasa. Alkitab berkata di dalam surat Efesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Meninggalkan hidup yang lama. Meninggalkan hidup yang lama maksud saya. Nanti kita akan baca sebentar. Dia meninggalkan cara hidup yang lama. Jadi orang yang ada di dalam Kristus, artinya dia meninggalkan sikap-sikap yang lama.
Dia meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Dia meninggalkan ya, karakter yang lama. Ya. Kalau anggur, ya anggur itu kalau dia dituangkan di kantong yang lama, kantong lama itu akan bocor. Ya. Jadi diubahkan dulu, baru anggur itu masuk dalam hidup kita. Ya. Sebab kita lihat anggur kan itu keras, punya alkohol yang cukup tinggi, apalagi sudah difragmentasi beberapa lama ya. Ya, semakin lama anggur itu ya difragmentasi lebih lama, anggur itu semakin semakin kadar alkoholnya itu semakin luar biasa dan semakin lesat katanya. Ya gitu loh ya. Saudara-saudaraku. Ya. Jadi kita lihat kantong yang baru, hidup yang baru. Oh, Sakyus, dia memiliki hidup yang baru. Dia mengembalikan semua setengah dari kekayaannya. Nah, saudara, ciri-ciri orang yang di dalam Tuhan, orang yang diterangi oleh firman Tuhan, kita melihat di sini, dia suka memberi untuk Tuhan. Dia suka berkorban untuk Tuhan. Kalau ada orang Kristen, sudah sekian lama menjadi orang Kristen, tetapi tidak pernah berkorban, tidak pernah memberi, itu perlu dipertanyakan. Sekian lama jadi orang Kristen, meskipun engkau punya segalanya, kalau engkau tidak memberi, nah perlu ditanyakan akan kualitas iman kita. Jadi dampak daripada orang yang diubahkan, ya dia memberi kepada orang-orang miskin. Dia melihat, karena apa kita lihat posisi orang Israel pada zaman itu, banyak orang-orang yang miskin, terlantar. Karena apa? Mereka hidup penuh dengan penderitaan, dengan dengan adanya orang Romawi. Mereka menguasai orang Yahudi pada waktu itu. Mereka tidak bebas. Saudara-saudara. Kita melihat banyak kemiskinan, banyak hal-hal yang terjadi, banyak tekanan hidup. Sebab itu Yesaya pasal 60 saya sudah baca kemarin di hari Minggu. Dikatakan di situ, coba kita pelajari baik-baik. Yesaya pasal 61 maksud saya, bahwa kedatangan Yesus, Roh Tuhan Allah, 61, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang meremuk hati, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Itulah tujuan Yesus datang seperti ini. Dia membebaskan, dia menerangi setiap orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah saudara, terus saudara diterangi oleh firman Tuhan. Kita melihat dampak, sekali lagi dampak dia terima Yesus, dia bersuka cita, dia memberi, ya, dia membantu orang-orang yang kekurangan, kemudian bahkan pun apa yang dia peras dia kembalikan semua itu. Kemudian kita melihat di sini, ya, dia diselamatkan oleh Tuhan. Ada satu persekutuan, saya percaya seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika Yesus menumpang di rumahnya, karena pekerjaan Yesus itu, makanannya itu melakukan akan kehendak Tuhan. Jadi dia memberikan waktu yang cukup banyak untuk memperkenalkan Yesus secara pribadi kepada Sakyus. Bisa saja dia memperkenalkan akan kematian Yesus nanti. Kemudian apa? Dia diubahkan oleh Tuhan. Alkitab berkata, orang-orang yang diterangi oleh firman Tuhan, orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan, gelarnya apa? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Ya, karena apa? Orang ini pun anak Abraham. Jadi orang-orang yang mau diterangi oleh firman Tuhan, dia mengalami suatu perubahan yang luar biasa, dan dia disebut adalah anak-anak Abraham. Apa arti anak Abraham? Berarti anak Abraham itu berarti kalau anak akan memperoleh akan hak waris, yaitu apa? Kerajaan Allah. Bukan saja anak Abraham, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dia datang milik kepunyaannya sendiri bagi mereka yang percaya dan menerima Yesus dan meninggalkan hidup yang lama. Dan kita lihat di sini hal yang kedua, hal yang berikut, apa yang dia lakukan ketika dia diterangi oleh firman Tuhan.
dia meninggalkan hidup yang lama. Dia tidak lagi memeras orang, ya. Dia tidak lagi melakukan kejahatan yang sangat dibenci. Dia seorang koruptor, dia seorang KKN, ya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka apa yang terjadi? Dia diubahkan dan dia tidak melakukan akan hal-hal yang keji itu. Luar biasa. Saya mau berkata kepada saudara, mari di hari-hari ini, ya, di tengah-tengah situasi yang ini, sebentar lagi ada PSBB. Ya, besok ya ada PSBB. Mari sama-sama, meskipun kita punya batas, tetapi mari tetap kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan lengah. Hari-hari ini memang hari-hari yang sangat jahat. Hari-hari ini sangat begitu menekan hidup manusia. Tetapi kalau kita belajar berlindung kepada Yesus, berlindunglah kepada sabda Allah, maka kita di situ akan mengalami suatu kekuatan dan perubahan, dan kita tidak mengalami kegoncangan iman di hari-hari ini. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu, jangan sampai minyak dan anggur, ya, jangan sampai minyak dan anggur itu dipengaruhi. Ya. Jangan kau ambil minyak dan anggur itu. Ya. Itu berbicara tentang apa? Kepercayaan Tuhan. Ya. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana dengan saudara? Saudara hari-hari ini tetap diubahkan oleh Tuhan. Ya. Mari terus kita diterangi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan mengubah kita, akan memberkati kita, dan akan memulihkan kita. Bukan saja dipulihkan, akan membawa ke tempat yang Tuhan inginkan, yaitu tempat yang namanya kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap mencari Tuhan. Jangan lengah, jangan kita suam-suam kuku, jangan kita terbawa dengan masalah. Tetapi marilah masalah itu kita serahkan kepada Yesus, karena Dia sanggup mengadakan segala perkara. Oh, luar biasa, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Kita akan teguhkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kami bagaimana Sakius ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengizinkan Tuhan hadir dalam rumahnya dan dia bersuka cita. Dan bukan saja itu, tetapi kita melihat bahwa dia diubahkan. Dia diubahkan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan Yesus tolong kami di hari-hari ini. Hanya firman yang bisa mengubah hidup kami. Hanya terang Kristus yang bisa menerangi akan seluruh hidup kami, supaya hidup kami tidak ada dalam kegelapan. Tolong kami jemaat GPD Immanuel Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, mari Tuhan tolong kami supaya hidup kami selalu menyenangkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Masa sulit, kami percaya Tuhan akan senantiasa memelihara kami di dalam segala perkara. Kami berdoa, pekerjaan Tuhan GPD Immanuel Tuhan semakin hari semakin bertambah, jiwa-jiwa semakin bertambah, terutama rohaninya semakin bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, pemerintah kami, negara kami yang paling kami cintai ini Tuhan. Tuhan tolong Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri-menteri yang ada Tuhan, kepala daerah yang ada Tuhan, sampai kecamatan, RT dan RW. Tuhan tolong supaya mereka dapat memerintah ini dengan takut akan Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak masalah. Tuhan tolong pemerintah supaya mereka terus dapat bekerja untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini Tuhan. Dan kami melihat banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih. Masa-masalah yang terjadi hari-hari ini, virus COVID-19, Tuhan tolong kami hanya serahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkehendak semua Tuhan. Semua Tuhan yang mengendalikan, semua Tuhan yang mengatur seluruh apa yang terjadi di dunia ini Tuhan. Kami hanya bisa berdoa karena penggenapan firman Tuhan ini semakin nyata. Kesukaran boleh terjadi, tapi orang yang melakukan akan firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar sore kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong supaya menjaga kesehatan, protokol kesehatan, dan terus kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, bila berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Yesus Kristus,
persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua akan menjemputkan awan-awan yang permai. Terima kasih di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita, ada kemenangan, ada perubahan dalam hidup kita ketika terang Kristus ada di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan.